Pemirsa, PT KAI Komuter bersama Kementerian Perhubungan masih mengkaji penyesuaian tarif KRL untuk wilayah Jabodetabek. Skema kenaikan tarif KRL yang rencananya akan disosialisasikan April mendatang akan diumumkan pihak Kementerian Perhubungan. Lalu bagaimana respon pengguna KRL terkait wacana tersebut dan bagaimana implementasi terbaik terkait penyesuaian tarif KRL bagi seluruh golongan? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Revika Sibarani. Pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif KRL untuk diberlakukan pada April 2022 mendatang. Rencana kenaikan tarif kereta rel listrik menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama ini menuai pro dan kontra. Lalu apa kata para pakar terkait hal ini dan bagaimana respon masyarakat terkait wacana kenaikan tarif KRL secara khusus para pengguna KRL di tengah sulitnya masa pandemi seperti saat ini? Kita cari tahu. Akumulasi penumpang KRL untuk Jabodetabek sejak awal 2021 hingga November 2021 mencapai 109,37 juta orang. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2020 yang mencapai 141,44 juta orang. Sementara penumpang KRL untuk Jabodetabek perharinya mencapai 413.337 orang. Sementara untuk penumpang Jogja Solo mencapai 219.696.000 orang perharinya. Untuk tahun 2022 ini, volume penumpang KRL untuk hari kerja konsisten, yakni berada di angka 500.000 orang perharinya. Dengan total penumpang terbanyak ada pada tanggal 3 Januari 2022 mencapai 528.000 orang. Angka ini naik 17% jika dibandingkan pada Desember 2021 yang mencapai angka penumpang 443.536 orang. Sementara untuk jumlah penumpang terbanyak ada pada stasiun Tanah Abang yakni mencapai 14.736 orang. Kemudian stasiun Bogor mencapai 13.840.000 orang dan juga stasiun Bojonggede mencapai 12.437 penumpang per harinya. Operasional KRL masih melayani pengguna KRL mulai dari 4 pagi hingga 10 malam dengan total perjalanan mencapai 1.005 perjalanan per hari. Dan untuk 309 perjalanan melayani di jam sibuk pagi hari mulai dari 4 pagi hingga 9 pagi dan 241 perjalanan melayani di jam sibuk sore hari mulai dari 4 sore hingga 8 malam. Dan untuk menghindari potensi kepadatan, penumpang KRL dapat memanfaatkan pelayanan KRL di luar jam sibuk ya. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Anu Purba selaku Vice President Corporate Secretary KAI Komuter. Di sini sudah ada Ibu Anu. Selamat siang, Ibu. Hai, selamat siang. Sehat dong? Puji Tuhan, Bu. Ya. Nah, Bu, saya mau tanya sedikit boleh ya, Bu ya? Boleh. Nah, Bu, seperti apa sih sejauh ini perkembangan dari pengkajian kenaikan tarif KRL, Bu? Iya. Jadi memang saat ini kita terus mengkaji ya, dan kita bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti LKI, Litbang dari kementerian dan eksternal juga. Bahkan saat ini juga kami melakukan terus-menerus komunikasi dengan komunitas ya, pengguna jasa komuter lain ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan skema, tarif, dan waktu yang tepat. Ini kan juga berkoordinasi dengan regulasi, karena satu-satunya transportasi saat ini ya yang ditentukan tarifnya itu di kereta api itu dari regulator, dari kementerian gitu. Nah, ini yang kita berkolaborasi dengan kementerian bagaimana kita bisa mendukung ya program ini karena ini berkaitan dengan pengembangan layanan khususnya di Jabodetabek. Oke, jadi Ya. nanti fix April akan naik tarifnya nih, Bu? Pengumuman mengenai kapan, pastinya berapa besarannya, skemanya seperti apa, itu nanti akan diumumkan oleh Kementerian Perhubungan. Nanti apakah ada kekhawatiran dari KAI sendiri atau KCI ini untuk akhirnya penumpang jadi lari begitu ketika ada kenaikan tarif KRL, misalnya beralih ke moda transportasi lain atau bahkan mungkin menggunakan kendaraan pribadi kembali gitu, Bu? Oke. Gimana, Bu? Saya pengguna jasa
transportasi publik, khususnya KRL. Sampai saat ini saya pastikan ini adalah transportasi paling murah, ya, dengan sudah melayani 500 km lebih, 80 stasiun dari 3 provinsi terkoneksi. Ini tarifnya, ya, kalau dari sisi saya pribadi pengguna jasa transportasi publik, ini masih termasuk transportasi yang masih efisien, baik dari sisi waktu ataupun tarif. Tetapi berdasarkan survei tersebut, kita mendapatkan rekomendasi angka, gitu loh. Kalau ditanya, cukup nggak penyesuaian tarifnya, gitu kan? Kalau saya bilang tidak. Nah, ada penyesuaian tarif ini, misalkan yang direkomendasikan, yang menutup itu adalah subsidi dari pemerintah, gitu loh. Jadi kita tidak lepas dari subsidi pemerintah. Nah, kalau bisa dilihat di 2020 ataupun 2021 ya, hampir 80% itu tarif kita itu disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar Jabodetabek? Mereka juga membutuhkan subsidi untuk mendapatkan transportasi yang lebih baik. Itu tujuan pemerintah di dalam penyesuaian tarif. Oke, terima kasih banyak Ibu Ana ya untuk informasinya. Semoga nanti hasil atau keputusan kenaikan tarif ini bisa berfungsi dengan baik begitu ya Bu ya. Dan bisa diterima yang paling penting untuk seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bu Anu Purba untuk waktunya. Saya kembali beraktivitas Bu. Saat ini saya mau mencoba mewawancarai ini pengguna KRL, seperti apa tanggapannya? Halo Mas, selamat siang. Boleh gabung sama saya sebentar? Dengan Mas siapa nih? Saya Noval. Mas Noval? Ya, Noval. Noval, oke Mas Noval. Ini mau tanya nih sebelumnya. Sekarang sedang dikaji nih wacana untuk kenaikan tarif KRL. Nah, menurut Mas seperti apa kalau nanti akan ada kenaikan Rp2.000 per 25 km, jadi artinya Rp5.000. Ini seperti apa? Setuju nggak nih? Oke, kalau dari saya sendiri, saya jujur orangnya lebih suka melihat ke pelayanannya. Apakah dia worth it atau tidaknya, dilihat dari pelayanannya. Dari jumlahnya misalnya dinaikkan, tetapi pelayanannya juga ditingkatkan, menurut saya itu jadi hal yang bagus. Tapi kalau misalnya memang masih proses juga nggak masalah, tetapi ketika masih stuck di situ, itu mungkin menurut saya agak memberatkan ya. Karena pengguna KRL kan kebanyakan adalah pekerja, buruh, kemudian mahasiswa, anak sekolah kan gitu. Ketika dinaikkan, nah itu menjadi pertimbangan lah gitu. Kalau misalnya pelayanan yang diberikan masih sama gitu. Kan bulan April rencana mau ada kenaikan tarif KRL dari 3.000 jadi 5.000. Setuju nggak nih Mbak? Enggak. Kenapa alasannya? Kayak agak mahal aja gitu. Harusnya kan 3.000 tuh ya udah relatif murah gitu loh. Sesuai sama kantong pelajar juga. Kantong pelajar benar 3.000 pas ya. Iya. Jadi berharapnya tetap stabil aja nih ya. Iya. Lalu apa kata pakar transportasi terkait kebijakan kenaikan tarif KRL ini dan bagaimana implementasi terbaik yang seharusnya dilakukan? Kita cari tahu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengamat transportasi, Bapak Darmaning Tias. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Revika. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apakah penerapan dari kenaikan tarif KRL ini bisa diterapkan secara berbeda, misalnya berdasarkan pendapatan rata-rata masyarakat begitu, Pak? Ya, sebetulnya skemanya baik Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun pihak KCI itu sudah membuat skema-skema dalam pengertian kalau misalnya ada masyarakat yang katakanlah miskin dan tidak mampu, maka itu nanti bisa menggunakan kartu miskin lah ya gitu. Sekarang tergantung pada masing-masing calon pengguna. Jadi ada yang merasa sebetulnya ya pas-pasan tapi tidak mau disubsidi kan ada juga. Mosok saya disubsidi kan ada. 2.000 aja minta subsidi kan ada juga. Tapi kalau ada yang memang betul-betul perlu, itu disediakan kartu khusus nanti. Itu namanya PSO tepat sasaran. Jadi Kementerian Perhubungan dalam hal ini DJKA itu sudah punya datanya gitu, berapa juta yang perlu disubsidi dengan PSO tepat sasaran. Berarti implementasi terbaik menurut Bapak berdasarkan kelompok masyarakat dengan golongan masyarakat berbeda-beda ini seperti apa, Pak? Saya kira ya seperti yang sudah dirancang, jadi kenaikan tarif untuk semua,
kalau ada yang keberatan itu bisa melalui skema tarif PSO tepat sasaran. Nah, yang kita usulkan adalah 10 km pertama itu tidak naik. Gitu. Jadi kalau misalnya Vika itu jalan dari stasiun Tebet ke Manggarai misalnya, itu nggak naik, gitu. Karena itu kan kurang dari 10 kilo. Gitu. Jadi yang naik nanti adalah yang di atas 10 kilo sampai 25 km pertama. Selebihnya nggak naik. Usulan kenaikan tarif KRL ini bertolak belakang dengan target pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal perkotaan. Justru kenaikan tarif KRL berpotensi melemahkan semangat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Beban masyarakat semakin tinggi dalam menjalani biaya hidup di tengah sulitnya masa pandemi ini. Harusnya pemerintah berperan untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat secara khusus rakyat kecil. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Jemi Yasin, dan Dimas Winardi, iNews melaporkan.